Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Rahma, dengan NIM 202301000196 dari kelas SD 23J. Di sini saya akan memberikan materi bimbingan belajar mengenai kesulitan dalam komunikasi di sekolah dasar. Di sini ada tiga orang anak, ada Ayla, ada Alesa, dan ada Bila. Nah, apa itu komunikasi? Ada yang tahu nggak komunikasi itu apa? Berbicara. Nah, komunikasi itu sebenarnya gampang banget. Seperti kita ngobrol atau menyampaikan sesuatu ke orang lain, seperti ke teman, orang tua, dan guru. Kemudian bisa pakai kata-kata atau ucapan lisan ya. Kemudian, dalam belajar komunikasi yang baik sangat penting supaya apa yang kita ucapkan bisa dimengerti dengan jelas oleh teman-teman ataupun guru. Nah, kenapa komunikasi yang efektif itu sangat penting? Kalau komunikasi kita lancar, banyak banget manfaatnya. Seperti bisa lebih ngerti pelajaran. Nah, apabila kalian sekolah, kan guru menjelaskan ya materi. Nah, kalau misalkan kalian mengerti itu bagaimana komunikasi yang efektif, nah kalian bisa langsung mengerti apa yang disampaikan oleh guru, materi yang disampaikan gitu. Terus bisa nanya atau kasih pendapat ke guru atau ke teman. Itu kalau misalkan kita bisa komunikasi dengan baik, kalian juga tidak malu, tidak sungkan kalau misalkan nanya ke guru atau ke teman ya. Nah, kemudian bisa kerjasama sama teman-teman dengan lebih baik. Jadi kalau misalkan kalian tidak tahu pelajaran, kalian bisa tanya langsung ke teman-teman gitu, gimana pelajarannya. Kemudian bisa lebih percaya diri kalau misalkan kalian berbicara di depan orang. Kalau misalkan ada pelajaran bahasa Indonesia, terus guru kalian menyuruh atau misalkan pelajarannya menceritakan hari liburan atau menceritakan kegiatan sehari-hari di depan kelas. Nah, kalian bisa lebih percaya diri, tidak malu gitu. Nah, kenapa kadang kalau berbicara di depan umum suka susah, tidak? Suka malu? Nah, itu ada beberapa alasan, seperti kesulitan bahasa, mungkin kita kesulitan paham kata-kata atau ngomongnya belum lancar gitu. Kemudian sulit ekspresikan diri, kadang kita merasa susah buat ngomongin perasaan atau ide kita dengan jelas. Nah, kemudian ada kosakata terbatas. Kalau misalkan kosakata kita sedikit, kadang jadi susah ya apa yang mau diomongin gitu. Kemudian ada kesulitan mendengarkan. Kadang kita juga kurang fokus kalau misalkan ada orang lain sedang berbicara gitu dengan kita. Nah, ada dampak kesulitan dalam komunikasi. Nah, kalau kita kesulitan komunikasi, ada dampak buruknya. Jadi kalau misalkan prestasi menjadi nurun, kan kalau misalkan susah berkomunikasi, kita bisa jadi gak paham ya pelajaran di kelas. Kemudian kesulitan sosialisasi, jadi kesulitan ngomong, kadang susah nanya ya, malu nanya gitu. Kadang jadi merasa sendirian, gak bisa dekat sama teman-teman gitu, bukan? Ya, kemudian rendahnya rasa percaya diri. Kalau sering gagal untuk ngomong gitu atau mengungkapin pendapat, kita bisa jadi kurang percaya diri gitu. Kalau misalkan lagi belajar mau mengasih pendapat ke teman atau ke guru, jadi malu atau gimana? Malu, susah ngomong gitu ya. Nah, ada cara mengatasi kesulitan berkomunikasi sama teman, guru di kelas.
Ada yang pertama latihan mendengarkan. Nah, coba fokus buat dengerin orang lain bicara dengan baik dan penuh perhatian. Nah, kalau misalkan guru sedang menjelaskan, coba perhatikan baik-baik apa yang disampaikan oleh guru supaya kita lebih mengerti gitu. Nah, ada yang kedua, berlatih berbicara di depan cermin. Kalau misalkan kalian belum bisa berbicara dengan teman-teman, kalian bisa berbicara dengan cermin di rumah masing-masing gitu. Jadi gimana hari ini kegiatannya gitu, berbicara ya di depan kaca gitu. Terus apa yang mau dilakuin gitu hari ini gitu ya, bisa dipelajari. Nah, kemudian tambah kosakata. Kalian bisa baca atau misalkan baca buku, belajar kata-kata baru atau diskusi nih sama teman bertiga. Nah, kemudian cari lingkungan yang mendukung. Kalau kita merasa nyaman, kalau nggak takut, pasti lebih mudah berbicara. Nah, kalau misalkan di rumah suka berbicara lancar nggak? Suka. Nah, bayangkan kalau misalkan di kelas itu kayak di rumah, berbicara kepada orang tua gitu, tidak malu bersama teman-teman, bisa nanya atau misalkan ngasih pendapat. Nah, ada juga kegiatan untuk latihan komunikasi bersama teman. Nah, atau ajak teman-teman ngobrol tentang topik tertentu, biar bisa saling ngomong atau dengerin pendapat masing-masing. Nah, kalau misalkan lagi main, lagi pulang sekolah, nah ajak teman-teman berlatih gitu. Kalau misalkan kerja kelompok gitu ya. Nah, kemudian mendengarkan dan menjawab pertanyaan. Dengerin cerita atau pertanyaan dengan serius, lalu jawab dengan jelas gitu. Kalau misalkan lagi kerja kelompok atau latihan berbicara bersama teman, ada sesi tanya jawab gitu. Ya, bisa dimengerti? Bisa. Nah, di sini ada pertanyaan ya sedikit. Ada nggak kata-kata yang susah banget kalian pahami atau susah diucapin? Ada. Apa itu? Suka malu ditanya sama guru, takut salah. Takut salah. Oh, terus pernah nggak kamu merasa malu atau cemas waktu harus ngomong di depan banyak orang? Kalau misalkan ada pelajaran yang harus dijawab di depan kelas gitu. Suka malu. Suka. Di pelajaran apa? MTK. Suka ditanya? Suka. Nah, kemudian ada nggak kalau ada teman yang dengerin kamu dengan baik, kamu jadi lebih gampang nggak buat ngomong? Gampang. Soalnya lebih dekat gitu. Ya. Oh iya. Nah, kemudian kalian suka nggak sih ngobrol atau berdiskusi sama teman dekat tentang topik tertentu? Ya. Suka. Kenapa itu suka? Bisa bicara-bicara dan suka ketawa-ketawa. Jadi seru gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir nih, ada nggak hal-hal yang pengen kalian coba supaya bisa ngomong lebih baik lagi ke depannya? Ada. Apa itu? Berdiskusi dengan teman, terus berbicara di depan cermin, Ya. lebih banyak baca buku. Oh iya, seperti itu. Nah, jadi kesulitan dalam komunikasi itu hal yang normal. Banyak yang mengalami, bukan hanya kalian saja, tetapi saya juga seperti itu. Tapi dengan latihan dan dukungan, kita pasti bisa mengatasinya. Sebagai teman atau teman belajar, kita harus saling dukung supaya bisa lebih percaya diri dan lancar berkomunikasi di depan umum, baik di kelas maupun di luar kelas. Nah, semoga materi ini bisa membantu kalian lebih paham tentang berkomunikasi dan cara mengatasi kesulitan yang mungkin kalian hadapi. Nah, seperti itu. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.